Saya upload. Oke, Bismillah. Hari ini kita mau bahas kisi-kisi materi fungsi linear dan SPLDV untuk ujian semester akhir ganjil di kelas 8. Nah, apa nih? Kisi-kisi yang pertama itu kalau kalian boleh lihat yang sudah diupload ya, itu peserta didik dapat menyebutkan grafik dan garis yang termasuk fungsi linear dan non-linear. Nah, di sini ada dua contoh yang saya beri, yaitu dari gambar dan dari fungsi. Untuk yang gambar sendiri, menurut kalian mana yang termasuk fungsi linear? Yang A, yang B, apa yang C? Gambar A, Ibu. Gambar A ya, Ya, kenapa betul. yang A? Membentuk garis lurus. Iya, linear itu kan lurus ya. Jadi yang A itu fungsinya garis lurus. Sedangkan yang B, kenapa yang B salah? Dia melengkung, Yang B melengkung. Jadi dia bukan fungsi bukan li fungsi linear. linear. Oke, yang B bukan fungsi linear. Kalau yang C, yang C fungsi linear atau bukan? Bukan juga, Bukan juga. Kenapa dia bukan? tidak lurus. Karena dia tidak lurus. Dia melingkar atau disebut juga biasanya lingkaran. Kalau yang D juga bukan ya, karena dia melengkung-melengkung gitu. Nah, pokoknya kalau kalian ketemu dengan soal seperti ini, cari yang garis lurus mau bagaimana bentuknya. Grafik fungsi linear itu adalah yang garis lurus. Kemudian yang bawah ada A, B, C. A ada 2x plus x kuadrat sama dengan 5. Ada 4y sama dengan 3x min 7. Ada q kuadrat sama dengan 36. Mana yang termasuk fungsi linear? Yang B, Yang B, iya betul. Yang B, kalau yang A itu salah ya. Ini salah. Salahnya di mana kalau yang A? yang A dia ada kuadratnya. Iya, yang A ada kuadratnya. Ini salah. Kalau fungsi linear itu pangkat satu. Kemudian yang C salahnya kenapa? Ada kuadratnya Ada juga. kuadratnya juga gitu ya. Jadi nanti untuk kisi-kisi yang pertama itu kalian menentukan mana sih yang termasuk fungsi linear dan non linear. Ada yang mau tanya untuk soal ini? Bisa lanjut ya, karena ini masih insya Allah kalian bisa semua. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan berbagai macam gradien, mulai dari apa? Mulai dari grafik, kemudian persamaan garis, kemudian melalui dua titik gitu. Kalau dari sini saya mau berikan contoh yang melalui dua titik. Kemudian tentukan gradien yang sejajar dan tegak lurus dari garis tersebut. Kalau gradien dari dua titik ada yang masih ingat apa rumusnya? M Y2 sama min dengan Y min 2 min Y2 Y1 min Y1 per 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 X2 X X2 min dua min min X1. 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 Nah, ini kan 4 itu X1, ya enggak? Ya kan? Kemudian min 3 X, Y, maaf. Min 3-nya Y1. 2-nya I, X2. X2. Terus 2-nya 7-nya, ini X2. Kok dia keganti-ganti terus? Y-nya Y2. Nah, berarti Y2-nya berapa? 7 7 dikurang tujuh min 3 min min 3 3 per 2 min 2 min 4 4. Berarti 7 min 3. Berarti maaf. Berarti 7 10 tambah 3 gitu kan ya? Per 2 dikurang 4 min 2 min 2. Berarti 10 per min min 2. 2. 10 bagi min 2 berapa?
Min 5. Min 5. 5. Oh, berarti M1-nya adalah min 5. Nah, sekarang kita lihat kalau M2-nya sejajar, berarti berarti M2-nya berapa? Sama, yaitu min 5. Kalau M2 yang tegak lurus, kemarin rumusnya apa? Kebalikannya. Dibalik, terus? Dibalik angkanya, terus tandanya juga kebalikannya. Iya. Min 5 berarti menjadi satu 1 per per 1 per 5. 5. 5. Tadinya min jadi plus. Berarti kalau M1-nya min 5, maka M2-nya adalah 1/5. Tinggal dibalik, kemudian tandanya berubah kebalikannya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Lanjut ya. Oke, yang kedua, peserta didik menentukan kalau tadi gradiennya ditentukan dari 2 titik, sekarang gradiennya ditentukan dari apa? Dari garis lurus. Nah, kalau kayak gini, kamu tentukan dulu nih, ada titik potong terhadap sumbu X di min 4 dan titik potong terhadap sumbu Y di angka 6. Kita lihat titik potong yang ini yang saya buletin. Itu titiknya berapa? 0,6. X dulu. Iya betul. 0,6. Kalau ini yang bawah Min Min 4. 4,0. 4,0. Nah, ini X1, Y1, ini X2, Y2. Gini. Berarti M-nya M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti berapa nih? 0 dikurang 6 per min 4 dikurang 0. 0 dikurang 6 berapa? Min Min 6. 6 per 6. min 4 dikurang 0 min. Min 4. Nah, ini kan min bagi min ya. Min bagi min jadinya Plus. plus. 6/4 disederhanakan menjadi 3/. 3/2. Sekarang saya tanya, M1-nya 3/2. Kalau dia sejajar, kalau M sejajar, itu jadinya berapa? Tetap 3/2. 3 per 2 juga. 2. Kalau M2-nya tegak lurus, Min 2 per min 3. 2/3. 2/3. Gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini mencari gradien dari apa? Dari persamaan garis. Kalau persamaan garisnya sama dengan 0, semuanya ada di kiri, rumusnya apa? Ada yang ingat? M sama dengan? Min A per B. Min A per B. Iya, M sama dengan min A. Min A per B. Sekarang saya tanya, A-nya berapa di sini? 2. A-nya 2. A adalah koefisien dari X. B adalah koefisien dari Y, yaitu 3. Sedangkan C-nya min 12. Nah, berarti tadi M itu min A per B. Berarti min A-nya 2, B-nya 3. 3. Ya udah, berarti ini jawabannya. M-nya adalah min 2/3. Itu M1. Sekarang kalau M2 yang sejajar, berapa? Min 2 Min per 3 juga. Iya, min 2/3 juga. Kalau M2-nya tegak lurus, 3 per 2. 3/2 positif gitu. Gampang ya? Kita lanjut. Nah, titik potong melalui sumbu X dan Y dari persamaan fungsi linear. Ini dimisalin ya. Yang pertama itu
tipot. Tipot dari siapa? Tipot terhadap sumbu X. Kalau tipot terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan Nol. 0. Berarti 2X plus 3Y sama dengan 12. Y-nya kita kasih 0. Berarti 2X ditambah 3 kali 0 berapa? Nol. 0. Sama dengan 12. Berarti 2X sama dengan 12. Berarti X-nya 12 dibagi 2. sama dengan 12 dibagi 2. Berapa X-nya? 6. X-nya sama dengan 6. Berarti titik potongnya 6, koma 0. nol. Nah, yang kedua adalah tipot terhadap sumbu Y. Berarti X-nya 0. Berarti 2 dikali 0 ditambah 2Y, maaf 3Y sama dengan 12. Berarti 0 tambah 3Y sama dengan 12. Berarti 3Y sama dengan berapa? 12 dibagi. Ya, Dibagi 3. 3Y sama dengan 12. Berarti Y-nya 12 bagi Dibagi 3. 3. Berapa tuh? 4. 4. Berarti titiknya 0, 4. 4. Gitu. Gitu ya. Gampil ya. Ada yang mau tanya? 4. Lanjut. Nah, peserta didik dapat menentukan persamaan garis baru yang memiliki gradien sejajar melalui grafik. Persamaan yang sejajar dengan garis N atau garis merah itu berapa? Ya. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat dulu persamaan yang sejajar dengan garis N. Yang merah adalah ini cari dulu gradien yang garis merah. Ya, gradien yang garis merah. Tapi ini kayaknya ada yang kurang lengkap nggak sih? Kok saya baru ngeh ya? Dia melaluinya tidak ada ya. Saya tambahin ya soalnya. Melalui misalnya di min 2,5 gitu ya. Nah, kita cari tahu dulu gradien garis M. Nih, yang saya buletin itu berapa titiknya? Kelihatan nggak? Kita nih, Bu. Berapa tuh? Itu 0,3. 0,3, betul. Kalau yang ini yang bawah Min 6,0. 6,0. Oke, kita ini X1, Y1, ini X2, Y2. Kita cari dulu M-nya. M sama dengan berapa? 3 dikurang 0 per 0 dikurang min 6. Gini, ya nggak? Berarti 3 per 0 ditambah 6, 6 ya. 0 min min 6 itu kan jadinya plus nih. Jadi ditambah 6. Nah, kita sederhanakan jadi berapa? 1 per 1 per 3. eh 1 1 per 2. Karena dia sejajar, berarti M1 sama dengan M2. 2. Berarti sama, yaitu M2-nya adalah 1 per 2. 1 per 2. Nah, persamaan garisnya berarti Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya berapa? Nih, berarti ini ya pakainya ya. 5. X min 5 sama dengan setengah X min Min 2. min 2. Berarti jadinya plus 2. Berarti eh
Y min 5 sama dengan setengah kali X itu setengah X ditambah setengah kali 2 itu kan jadi 2/2 ya. 2/2 itu 1. Karena ada per 2-nya kita kalikan 2. Y kali 2 menjadi 2Y. 2Y. Min 5 kali 2 min Min 10. sama dengan setengah kali 2 itu 1. 1 kali 1. X. X ditambah 2. 2. Jadi nanti 2. bentuknya 2Y. X-nya boleh pindah menjadi min X. Min 10 min 2 sama dengan 0. 2Y min X min 12. sama dengan 0. Bisa begini atau 2Y atau 2Y sama dengan X plus Plus 12. 12. Gitu ya. Jadi nanti tergantung di pilihan gandanya seperti apa. Oke? Baik, Bu. Oke. Oke, Bu. Lanjut yuk. Nah, persamaan garis yang melalui titik min 4,3 dan bergradien 3/2. Itu 3/2 apa min? 3/2 ya. Nah, ini langsung masukin ke rumus yang mana? Yang Y min Y1. Y min Y1 sama dengan M M Kurung X. X min X min X1. X1. Berarti Y min Y 3 sama dengan M-nya 3/2 X min X min 4 menjadi X plus plus 4. Y min 3 sama dengan 3 kali X, 3/2 kali X berarti 3/2 X ditambah 3/2 kali 4. 3 kali 4 berapa? 12. 12. 12/2 6. 6. Oke, ini baiknya kita kali dulu ya. Kita kali 2 sama kayak tadi berarti menjadi 2Y min 6 sama dengan 3/2 kali 2 sisanya 3. 3X plus 12. 2Y X-nya pindah min Min 3X. X min 6 min 12 sama dengan 0. Berarti 2Y min 3X min 6 min 12 min Min 18. 18 sama dengan 0. Atau jadi 2Y sama dengan 3X plus 18. 18. Ini plus. Gitu. Ya. Gampil nih, masih gampang. Ada yang mau tanya silakan? Ibu, aku mau nanya. Ya, boleh. Kan kalau misalnya kita nentuin persamaan itu, nanti kalau misalnya ada pernya di gradien, itu kan Mm-mm. dikali. Mm-mm. Baiknya itu dikali silang dulu baru dikali, atau bisa dikali dulu baru dikali silang, Ibu. Oke, dua-duanya boleh. Nih, Y min 3 sama dengan 3/2 dikali X plus 4. Gini kan ya? Ini Iya, boleh langsung dikali 2. Berarti siapa aja yang dikali 2? Y kali 2 jadi 2Y. 2Y min 3 kali 2 jadi min 6. Nah, 3/2 kali 2 kan habis ya? Iya, Sisa ini kan sama dengan 3X plus 4. Nah, ininya tetap ditulis ulang. Berarti menjadi 2Y min 6 sama dengan baru dikali pelangi 3 kali X, 3X, 3 kali 4 plus 12. Kan nanti jadinya ke sini. Tuh, sama kan? iya sama. Nanti ke bawahnya baru kayak tadi, kayak gitu ya. Jadi boleh yang mana aja. Ada lagi yang mau tanya tadi? Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Nggak jadi? Jadi apa enggak nanyanya? Ibu, Ibu. Yuk.
Kalau misalnya kayak caranya Kansa tadi itu berarti X plus 4-nya nggak usah dikali 2 dulu dong, Ibu? Nggak usah, jadi yang di dalam kurung dikopas aja ke bawah. Oke. Oke, gitu ya. Jadi yang dikali si gradiennya aja, si M-nya. Ada lagi? Tade? Lanjut ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Persamaan garis yang melalui titik min 4,2 dan sejajar garis Y sama dengan 4X plus 9. Nah, ini cari dulu nih gradiennya dia. Ini gradiennya langsung ketemu berapa, ayo? Kalau udah Y sama dengan 4X plus 9, berarti M-nya? Tempat. 4. Iya, M1-nya 4. Karena dia sejajar, berarti M2-nya juga 4. 4. Berarti langsung masukin ke rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min ini X1, ini X1, tuh, maaf. X1 ini Y1. Berarti Y min 2 sama dengan M-nya 4 dikali X min min 4. Min Iya 4. enggak? Berarti jadi X plus Plus 4. 4. Berarti Y min 2 sama dengan 4 kali X. 4X, 4 kali 4 ditambah 16. 16. Berarti Y min 4X min 2 min 16 sama dengan 0. 0. Berarti Y min 4X min 18 sama dengan 0. Atau jadi Y sama dengan 4X plus 18. Gitu. Gini ya. Cukup jelas ya. Bismillah. Kita lanjut. Nah, kalau ini tegak lurus. Dari garis 4X min 3Y plus 8. Oke, kita cari dulu M1-nya. M1 berarti min Apa A B? per B. Berarti min A-nya 4 per B-nya Min min 3. 3. Berarti M1-nya 4 per 3. Karena dia tegak lurus, berarti M2-nya gimana? Dibalik. Ya nggak? Jadi berapa? Min 3 Jadi per 4. 3 per 4. Tandanya min. Berarti M2-nya jadi min 3 per 4. Kita masukin deh ke rumus. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Berarti Y min titiknya min 7. Y min min 7 ketemu min jadi tambah ya. Menjadi Y plus 7. Kenapa tuh? Y plus 7. Jadi Y plus 7 ya. Y plus 7 sama dengan M-nya min 3 per 4 X min 2. Nah, ini kita kali dulu aja ya. Berarti kita kali berapa nih? Kali 4. 4. Berarti Y kali 4 itu 4Y ditambah 7 kali 4, 28 sama dengan min 3 per 4 kali 4. Habis 4-nya. Berarti sisa min Min 3. 3 X min 2. 4Y plus 28 sama dengan min 3 kali X min 3 Min X. 3X. Min 3 kali min 2 plus 6. 6. Berarti 4Y plus 3X plus 28 min 6 sama dengan 0. Berarti 4Y plus 3X plus 22 sama dengan 0. Atau bentuk lain jadi gimana? 3. 4Y sama dengan min 3X 3X. min 22. 22. Gitu ya. Nanti sesuaiin aja ya sama pilihan gandanya. Kita lanjut
ke soal berikutnya. Soal berikutnya udah ke apa nih? Ke apa nih? Fungsi linier dalam permasalahan kontekstual. Tarif per jam sebuah pemancingan adalah 7.000. Tarif tersebut belum termasuk penggunaan tikar 6.000 atau penggunaan gazebo 25.000. Pak Rudi dan keluarga memancing di tempat itu dengan menggunakan tikar. Berapakah total yang harus dibayarkan oleh Pak Rudi dan keluarganya jika memancing hingga 8 jam? Berarti gimana? Itu dimisalin dulu. Ya, siapa yang dimisalin? Mancingnya sama 7.000. ikarnya gitu ya. Ya, misalkan mancingnya itu misalkan pakai apa nih? Mancingnya X gitu misalkan ya. Per jamnya itu 7.000. 7.000. Terus stiker. Stikernya misalkan Y. Berapa? 6.000. 6.000. Nah, Pak Rudi dan keluarganya masih tempat itu dengan menggunakan tikar. Berapakah total yang harus dibayarkan oleh Pak Rudi dan keluarganya jika memancing hingga 8 jam? Kira-kira dia pakai gazebo nggak? Enggak. Enggak. Di soal nggak tertulis ya. Kemudian ditulisnya cuma 8 jam aja. Jangan pakai tikar. Nah, karena 8 jam, kita coret guys. Karena 8 jam, berarti gimana? 8 7.000 jam. dikali 8. Iya, berarti 7.000 dikali 8 itu berapa? 7 kali 8? 56. 26.000. 56.000. Kemudian yang tikar 48. kali 8 juga. Jadinya 48. 48.000. Berarti totalnya berapa dia mancing? 6 kali 6 tambah 4? 14. Simpan 1. Berarti 104 harganya ribu. 104.000 gitu. Ya, lanjut nih. Nah, tuliskan persamaan yang ekuivalen dengan 3x plus y sama dengan 8. Nah, ini gampang. Maksudnya ekuivalen apa, Bu? Sama. Jadi, bentuk lain dari 3x plus y sama dengan 8. Itu bisa jadi gimana? Kemungkinan yang pertama adalah 3x plus y. 8-nya pindah ke kiri menjadi min 8 sama Dan dengan 0. 0. Ini yang pertama. Yang kedua, y-nya sendirian di sebelah kiri. Berarti y sama dengan Min 3x. min 3x plus 8. Ini kemungkinan kedua. Gitu. Gitu ya, gampang ya. Nanti kalian cari yang kemungkinan seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Jika nilai Y sama dengan 4, maka nilai X-nya berapa? Nah, ini gampang banget. Tinggal Y-nya dimasukin ke dalam persamaan linear dua variabel. Ya, berarti 2X plus 8 dikali 4 sama dengan 54. 2X ditambah 8 kali 4, 32 sama dengan 54. 2x sama dengan 54 dikurang 32. 2x sama dengan 54 dikurang 32 berapa? 22. 22. Berarti x-nya 22 per 2, yaitu 11. 11. Gampang banget nih, jangan sampai salah besok ya. Lanjut. Nah, himpunan penyelesaian dari 3x plus 7 sama dengan 7, 2x min 5y sama dengan 33. Kalau kalian engeh, ini soal yang saya kasih di kerja kelompok. Ya nggak kelompok yang dapat soal ini? Pasti pada Jangan lupa. lupa, Bu. Oke, dari x sama y siapa yang mau kita eliminasi?
5. Hah? Y. X apa Y? 5. Yang Y. Yang Y, berarti kita jadikan 5 ya. Yang atas kita kali 5, yang bawah kali 1. 1. Berarti menjadi 15x X plus 5Y 5Y sama dengan 35 35. 2x min 5Y sama dengan 33. Ditambah atau dikurang? tambah Ditambah, biar Y-nya hilang. 15 tambah 2, 17 17. 17. Y sama dengan 68. 68. Berarti Y-nya kecoretnya jauh amat. Berarti Y-nya Y 68 dibagi 17. 68 bagi 17. Berapa dapat Y-nya? 4. 4. Oke, kita cari dulu nilai X-nya. Pakai yang atas ya. Persamaan 1. 3x plus Y sama dengan 7. Berarti 3x plus 4 sama dengan 7. 3x sama dengan 7 dikurang 4. 3x sama dengan 3. X-nya 3/3 sama dengan 1. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 1,4. 1,4. Ingat ya, HP itu X, Y. Jangan ketukar. Nanti di soal sengaja saya tukar-tukar. Ada 1,4, ada 4,1. Biar mengecoh kalian. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Ibu, Yuk. itu yang habis ditambah bukan 17X kah? Jadi Oh 17. iya, 17x ya. Kok cuma kamu yang ngeh? Ya, kita hapus dong semuanya. Mohon maaf ya. Nih kita hapus. Saya juga nggak ngeh ya. Berarti jawabannya bukan itu kemungkinan ya. Oke. Kita ulang. Kita hapus juga. Berarti ini mana? Nah, ini ya. Oke, 17-nya 17 apa? Eh, 17 X. Berarti X-nya 4. Nah, berarti 3X plus Y sama dengan 7. Berarti 3 kali 4 plus Y sama dengan 7. 12 plus Y sama dengan 7. Berarti Y-nya 7 dikurang 12. Y-nya berapa? Min min 5. 5. Nah, berarti HP-nya adalah X, Y, yaitu 4, min 5. Baru benar gini ya. Oke, ada lagi yang keliru? Mohon maaf. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kalau ini gimana? Ini pecahan, berarti kan pernya ada 2 sama 3. Kita kalinya kali berapa kira-kira? Kali? Kali 6 aja ya. Kali 6. 6 dibagi 2 itu berapa? 3. Ya, 3 kali 5 15. 15. berarti 15 X. X. Layarnya jangan dipegang-pegang. 15 X. Tuh ada yang pegang lagi tuh. 15 X. 15 X. Ditambah 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, Jadi 2. sama dengan 6 kali 12. 72. 2. Pak. Nah, yang bawah kita kali dengan 12. 12. 12 bagi 4, 3. 3. 3 kali 1, 3X. 3X.
Ditambah 12 bagi 3 kan 4. 4 kali 2, 8. 8. 8Y sama dengan 12 kali 5, 60. 60. Ya, 60. Nah, mana yang mau kita eliminasi? Oh, X atau Y? Y aja ya, biar lebih mudah. Berarti atas dikali 4, 4. bawah dikali 2. Maaf, bawah dikali 1. Nah, 15 kali 4 berapa? 60 X ditambah 8Y sama dengan 72 dikali 4. Berapa tuh? 288. 288. Yang bawah tinggal di kopas. Dikurang apa ditambah? Kurang ya, ini habis. 60 dikurang 3, 57. X sama dengan 228. Berarti X-nya sama dengan 228 bagi 57. Berapa tuh X-nya? 4. X-nya 4. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Berarti 3Y, pakai yang bawah ya, plus 8. Kok 3Y sih? 3X 3X plus 8Y sama dengan 60. Berarti 3 kali 4 plus 8Y sama dengan 60. 12 tambah 8Y sama dengan 60. 8Y sama dengan 60 dikurang 12. 8Y sama dengan 48. Y-nya sama dengan 48 bagi 8. Berapa? 6. Maka HP-nya menjadi 4,6. Gini ya, cepet banget ya. 15 menit lagi, semoga terbahas semuanya. Lanjut. Jumlah dari dua buah bilangan adalah 45, sedangkan selisih bilangan tersebut adalah 8. Modelnya gimana? Ada dua bilangan, misalnya A dan B. Kalau dijumlahin, berarti A plus B sama dengan berapa? 45. 45. Tapi ketika dikurang, berarti A min B sama dengan 8. 8. Cuma disuruh modelnya aja ya, tidak disuruh menyelesaikan. Jadi seperti ini. Ini adalah paling gampang lagi. Ya, jadi usahakan jangan sampai salah. Lanjut ya. Nah, nih, ini juga sama nih. Bilangan pertama dilambangkan X dan bilangan kedua dilambangkan Y. Oke. Jika dua kali bilangan pertama ditambah tiga kali bilangan kedua adalah 19. Oke. Berhenti dulu di situ. Bilangan pertama, bilangan satu X, bilangan kedua Y. Kita lihat. Jika dua kali bilangan pertama, berarti gimana? Dua kali bilangan pertama adalah 2X. X. Ditambah 3Y. 3 kali bilangan kedua, berarti 3Y. Hasilnya 19. 19. Dan bilangan pertama berarti X aja. Ditambah dua kali bilangan kedua, 2Y sama dengan 11. Yang ditanya hasil kali. Berarti yang ditanya adalah X dikali Y. Y itu berapa? Kita eliminasi. Yang kita eliminasi adalah tentu saja yang X. X. Yang atas kali 1, yang bawah kali 2. 2. Berarti menjadi 2X plus 3Y sama dengan 19. Kemudian 2X plus 2Y kali 2 menjadi 4Y. 4Y sama dengan
22. 22 dikurang Kurang 3Y dikurang 4Y menjadi min min Y. Y sama dengan 19 dikurang 22 Min min 3. 3. Berarti Y sama dengan min 3 bagi min 1. Y-nya berapa? 3. 3. Sekarang kita cari nilai X-nya. X plus 2Y sama dengan 11. X sama dengan 2 kali 3 sama dengan 11. Apa sih? X tambah ya maksudnya ya. Nah, gini. Berarti X tambah 6 sama dengan 11. X-nya sama dengan 11 dikurang Kurang 6. X-nya dapat berapa? 5. 5. X-nya 5, Y-nya 3. Berarti kalau dikali 15 jadinya. 5 kali 3 adalah 15. 15. Gitu. Ya, lanjut ya. Lanjut. Harga 3 kilo apel dan 5 kilo jeruk adalah 85.000. Berarti gimana nih? 3X plus 5Y sama dengan 85.000. 85.000. Terusnya 5X plus 7Y. 7Y sama dengan 123.000. 123.000. Yang ditanya 2X 2X plus plus 4Y 4. sama Info dengan membahagiakan buat kalian. Saya sudah sepakat sama Bu Tia. Insya Allah besok harganya nggak ada yang melebihi 100.000. Jadi biar biar kalian ngitungnya juga gampang ya. Di bawah 10.000. Jadi misalkan 3X plus 5Y sama dengan 12.000 paling kayak gitu. Nggak nyampe seperti ini gede-gede ya. Jadi biar kalian lebih mudah dan lebih efisien aja waktunya. Nah, ini siapa yang mau kita eliminasi? Yang X Yang X boleh. Berarti yang atas kali 5, 5, yang bawah kali 3. 3. 5 atau 3 kali 5 menjadi 15X ditambah berapa? 25Y. 25Y. 25Y, oh maaf. 25Y sama dengan Terus itu 85 kali 5, 85 kali 5, 425. 425. 425.000. Yang bawah 5 kali 3, 15X ditambah 21. 1. Ini tadi 25 ya. 21Y sama dengan 369.000. 369.000. Dikurang. 25 dikurang 21 sisanya 4Y sama dengan berapa deh? 425 dikurang 369. 56.000 6. dibagi 4. Berarti Y-nya 56.000 bagi 4. Dapatlah Y-nya sama dengan 14.000. Kita cari nilai X-nya. Berarti 3X plus 5Y sama dengan 85.000. 3X ditambah 5 kali 14.000 sama dengan 85.000. 3X ditambah 14 kali 5 berapa? 70.000 10.000. sama dengan 85.000. Berarti 3X sama dengan 85.000 dikurang 70.000. 3X sama dengan 15.000. Berarti X-nya 15.000 dibagi 3. Berapa tuh? X-nya 5.000. Nah, sekarang yang ditanya 2X plus 4Y. Berarti 2 kali 5.000
ditambah 4 kali 14.000. 2 kali 5.000? 10.000 ditambah 14 kali 4? 56.000. 56.000. Berarti totalnya berapa? 66.000. 66.000. Gitu. Ya. Jadi besok insya Allah sudah saya revisi. Tidak ada yang banyak angkanya. Gini ya. Ada pertanyaan? Silakan. 5 menit lagi ternyata ya guys ya. Telat 5 menit nggak apa-apa kali ya ke setelahnya. Lanjut ya. Nah, harga tiket masuk kolam renang Ohana untuk dewasa adalah 35.000 dan untuk anak-anak 25.000. Jika kelas Alexandria bersama guru pendamping akan pergi bareng dengan jumlah kelas 26 orang dan harus membayar 69.000. Banyak guru pendamping dalam rombongan tersebut adalah. Nah, kita misalin dulu nih. Misalnya untuk anak-anak ya. Anak-anak harganya kan berapa? 25.000. Untuk dewasa berapa? Dewasa berapa? 35. Dewasa 35.000. Nah, untuk anak-anak kita misalkan X dan untuk dewasa kita misalkan Y. Gitu ya. Berarti kalau yang hadir adalah 26, itu kan ada anak-anak dan ada dewasa, ya nggak? Tapi kita nggak tahu nih jumlah anak-anaknya berapa, jumlah dewasanya berapa. Berarti persamaan pertama adalah X plus Y itu kalau dijumlahin adalah 26. Nah, karena si anak-anak 25.000, berarti nanti ketika 25.000 dikali jumlah anak ditambah dengan 35.000 orang dewasa itu bayarnya yang ini 690.000. Yang ditanya banyak guru pendamping. Guru pendamping itu kan dewasa ya. Berarti yang ditanya Y-nya berapa? Gitu. Nah, siapa yang mau kita eliminasi? Yang X apa Y? X. Yang X boleh. Berarti yang atas kita kali. Nah, biar ini agak kecil angkanya, ya, yang bawah bisa kita sederhanakan menjadi berapa? Nih, kan tadi ada X plus Y sama dengan 26. Nah, yang bawah ini kita bagi 1.000 semuanya. Berarti tinggal 25X ditambah 35Y sama dengan 690. Gitu ya. Atau bisa disederhanain lagi jadi berapa? Dibagi 5. 5. Atau mau langsung kita hitung aja? Kita langsung hitung aja kebesaran nggak kira-kira? Kita langsung hitung aja deh, nggak apa-apa ya. Yang atas kali 25, yang bawah kali 1. Berarti 25X ditambah 25Y sama dengan 26 kali 25. 26 kali 25, 650. 20. Bawahnya tinggal dikopas 25X ditambah 35Y sama dengan 690. Dikurang. Nah, 25 dikurang 35 itu min 10 10. Y sama dengan 650 dikurang 690 min Min 40. 40. Berarti Y-nya min 40 dibagi min 10. 10. Dapat Y-nya berapa? 4. Oh, ternyata guru pendamping ada berapa?
4. Ada 4. Kalau guru pendampingnya ada 4, berarti siswanya ada berapa? 22. Ada 22 siswa. Totalnya 26 gitu, sesuai sama yang ini. Gitu ya. Oke, kita coba lihat lagi ya, masih ada nggak soalnya? Oh, ternyata sudah habis. Alhamdulillah, pas ya. Jadi, apa namanya? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Nggak ada. Jadi kurang lebih seperti yang kita bahas ya. Terima kasih buat yang sudah hadir. Semangat ujiannya. Semoga besok semuanya lancar, servernya aman, kalian mengerjakannya juga bisa. Gitu. Amin. Amin. Nah, oke. Itu ya. Saya stop dulu recordingnya biar nggak kepanjangan. Dia nggak mau di stop. Habis ini kalian apa?